Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 19510200315. Saya bagian dari kelompok 11 dari mata kuliah Kebijakan Moneter, akan menerangkan tentang pasar finansial, pengukur dan perilaku tingkat bunga. Yang pertama, pasar finansial. Apa sih pasar finansial itu? Pasar finansial adalah pasar di mana individu dan entitas bertemu untuk memperdagangkan efek-efek finansial dan komoditas. Barang-barang yang dapat diperdagangkan di dalam pasar finansial adalah efek-efek yang termasuk saham, obligasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk komoditas mencakup emas, logam berharga, dan pertanian. Selanjutnya yaitu pengukur tingkat bunga. Pengukur tingkat bunga yang pertama yaitu pinjaman sederhana. Pinjaman sederhana adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar kembali pada waktu jatuh tempo ditambah bunga pinjaman. Yang kedua yaitu pinjaman bayaran tetap. Adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar setiap periode ditambah bunga pinjaman dengan jumlah tetap, biasanya per bulan. Yang ketiga yaitu obligasi kupon. Adalah penerbit atau penjual obligasi membayar bunga tetap atau coupon payment kepada pemegang obligasi setiap tahun dan nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Yang keempat yaitu obligasi diskonto atau tanpa kupon. Adalah obligasi tanpa kupon yang dibeli di bawah harga nominal dan dibayar lagi sebesar nilai nominal sesudah jatuh tempo. Selanjutnya yaitu perilaku tingkat bunga. Yang pertama yaitu faktor penentu permintaan aset. Aset atau aktiva adalah bagian dari kekayaan yang bernilai. Ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan aset, yaitu kekayaan, ekspektasi imbal hasil, resiko dan likuiditas. Kekayaan adalah total sumber dana yang dimiliki oleh individu atau badan. Ekspektasi imbal hasil adalah imbal hasil relatif suatu aset terhadap aset lainnya dari suatu periode ke periode berikutnya. Resiko adalah derajat ketidakpastian yang berhubungan dengan imbal hasil dari suatu aset relatif terhadap aset lainnya. Likuiditas adalah kemudahan atau kecepatan suatu aset dikonversi ke dalam bentuk kas tempo biaya yang besar. Yang kedua yaitu permintaan dan penawaran obligasi. Analisis penentuan tingkat bunga digunakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran obligasi. Tingkat bunga sebagai sekuritas bergerak secara searah atau berhubungan positif sehingga analisis penentuan tingkat bunga cukup pada satu sekuritas, yaitu obligasi. Analisis permintaan obligasi digunakan untuk memperoleh kurva permintaan obligasi, yaitu hubungan antara jumlah permintaan dengan harga obligasi. Yang ketiga yaitu perubahan keseimbangan tingkat bunga. Perubahan keseimbangan tingkat bunga terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran obligasi. Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap permintaan obligasi, yaitu perubahan kekayaan, ekspektasi imbalan hasil, resiko, dan likuiditas. Faktor lain yang mempengaruhi kekayaan adalah kecenderungan menabung dari masyarakat. Peningkatan kecenderungan menabung dari masyarakat mengakibatkan kekayaan semakin tinggi dan akhirnya meningkatkan harga obligasi dan menurunkan tingkat bunga obligasi. Yang keempat yaitu preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas menjelaskan penentuan tingkat bunga melalui keseimbangan penawaran dan permintaan. Analisis preferensi likuiditas dari pasar uang dihubungkan dengan penawaran dana pinjaman,
pada pasar obligasi. Peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan permintaan dan kemudian meningkatkan tingkat bunga. Kenaikan tingkat harga akan menurunkan biaya beli real barang atau jasa. Untuk mempertahankan nilai uang real yang dipegang masyarakat akan meminta uang nominal lebih banyak, sehingga peningkatan harga akan meningkatkan permintaan uang dan tingkat bunga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Khairuddin, NPM 1951020150. Di sini saya akan menyampaikan materi resiko tingkat bunga. Resiko dan tren struktur tingkat bunga. Yang pertama itu struktur tingkat bunga akan dianalisis pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama, mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Yang kedua, struktur tingkat bunga pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda dan mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Selanjutnya yaitu struktur resiko tingkat bunga. Yang pertama, resiko kegagalan. Risiko kegagalan ini yaitu kemungkinan obligasi gagal jual karena ketidaksanggupan penerbit obligasi membayar bunga. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas ini yaitu penurunan likuiditas karena sulit diperdagangkannya dan biaya penjualan naik mengakibatkan penurunan permintaan. Yang ketiga, pajak pendapatan. Pajak pendapatan ini yaitu pajak pendapatan tidak dibebankan pada pendapatan. Kupon obligasi pemerintah. Pembebanan pajak pendapatan pada obligasi perusahaan akan menurunkan permintaan, akibatnya harga obligasi turun dan tingkat bunga obligasi naik. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu sistem dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis pasar modal yang pertama ada pasar perdana atau primer. Pasar perdana adalah suatu wadah penawaran saham untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh emiten kepada investor selama waktu yang telah ditentukan oleh pihak penerbit. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, yaitu suatu wadah terjadinya transaksi jual beli berbagai macam efek, di mana efek-efek tersebut telah melewati masa penawaran di pasar perdana sekurang-kurangnya 90 hari. Dan yang ketiga, bursa paralel. Secara garis besar, bursa paralel atau market adalah jenis pasar modal pelengkap atau tidak terdaftar pada bursa efek utama. Di Indonesia, bursa efek utama dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jadi, transaksi jual beli efek dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dan juga dapat dilakukan di berbagai tempat atau tersebar di antara kantor, broker, atau dealer. Tujuan pasar modal. Ada beberapa tujuan pasar modal. Yang pertama, memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan sehingga bisa menikmati profit atau laba dari sana. Tiga, memberikan kesempatan atau peluang kepada pelaku bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Fungsi pasar modal ada 4. Yang pertama sebagai sumber penghimpun dana, 2 sebagai sarana investasi, 3 pemerataan pendapatan, dan yang keempat sebagai pendorong investasi. Manfaat pasar modal di sini ada 2. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Dengan adanya pasar modal, perusahaan go publik yang melakukan penawaran saham perdana bisa memperoleh dana dari masyarakat umum.
Dengan kata lain, perusahaan melepas sejumlah kepemilikan saham dengan presentasi tertentu agar masyarakat bisa membeli saham tersebut. Dana dari masyarakat tersebut nantinya bisa dipergunakan perusahaan atau emiten untuk kepentingan usaha seperti pengembangan produk, membeli aset, penambahan modal kerja, ekspansi bisnis, dan seterusnya. Yang kedua, manfaat pasar modal bagi masyarakat. Dengan adanya pasar modal, masyarakat bisa menanamkan modal atau uang dengan mengharapkan keuntungan sehingga pendapatan masyarakat bertambah. Investasi di pasar modal merupakan alternatif terbaik selain berinvestasi di pasar uang. Selanjutnya, produk-produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Implikasi dan kepemilikan atas saham mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Berbeda dengan obligasi, saham tidak memiliki jatuh tempo dan tidak memberikan pendapatan tetap. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian utang. Sebagai sekuritas berpenghasilan tetap, obligasi memiliki karakteristik yaitu 1. Surat berharga yang memiliki kekuatan hukum. 2. Memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. 3. Memberikan pendapatan tetap secara periodik. Dan yang keempat, mempunyai nilai nominal atau nilai pari. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Reksadana tersebut dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif. Selanjutnya, lembaga yang terkait dengan pasar modal. Yang pertama ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, lembaga penunjang pasar perdana. 3. Lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dan yang keempat, lembaga penunjang pasar sekunder. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.